Halo teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillah ya, ketemu lagi dengan YouTube-nya Neng Ningrum. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, dimanapun teman-teman berada, di luar rumah ataupun di dalam rumah ya. Kali ini aku akan sharing lagi ya teman-teman, aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Setelah sekian lama aku sibuk dengan keluarga ya teman-teman, dengan keluarga Pak Su, tepatnya keluarga almarhum bapak mertua. Nah sekarang aku kembali beraktivitas selayaknya ibu rumah tangga. Nah ini sambil aku nungguin Pak Su ya berangkat kerja, aku juga mau cerita-cerita ya teman-teman, kejadian family gathering kemarin yang tidak aku duga dan tidak aku sangka ya teman-teman. Nah ini suami aku berangkat kerja ya teman-teman. Jadi kemarin itu family gathering itu aku kan bawa baju gantinya itu cuman satu ya teman-teman. Jadi baju satu dan celana dua dan yang dipakai satu, jadi tiga gitu ya teman-teman. Kenapa aku hanya bawa baju itu satu? Karena aku pikir dari keluarga itu bakalan aku dikasih kaos kan, dan ternyata emang dikasih, cuman ya teman-teman, kita berdua itu kaosnya hilang. Entah kemana kaosnya hilang, kok bisa hilang gitu ya teman-teman. Kita juga tidak tahu hilang kemana, dan akhirnya kita tunggu sampai pas acara mau foto-foto, kaos itu masih belum ketemu. Nah kita jadi udahlah ya kayak gitu, mungkin nyelip kemana gitu ya teman-teman. Setelah aku pikir-pikir, takutnya disangkanya kita aja yang nggak kompak, akhirnya aku memutuskan untuk beli kaos ya teman-teman. Tapi setelah kita beli kaos dengan warna yang sama dan sesuai ukuran kita, tiba-tiba saudara bilang pakai kaos kita aja karena mungkin nanti mau dipakai foto gitu ya. Jadi satu keluarga itu biar ada tulisan family gathering keluarganya gitu ya teman-teman. Nanti itu bakalan dimasukin ke kalender apa album gitu ya. Jadi saudara ngasihin bajunya untuk suami. Nanti kalau punya aku dan suami udah ketemu, yang punya suami diganti ke saudara yang relain bajunya untuk suami ya. Nah setelah ketemu dan kita pulang ya teman-teman, tiba-tiba saudara bilang, saudaranya suami ya, mungkin sepupu, bilang kalau baju kita itu ada di tumpukan barang-barangnya dia. Nah kita jadi kaget ya teman-teman. Nah ini ya tumpukan barang-barang saudara yang ini ya teman-teman. Jadi lucunya gitu ya, setelah kita pulang kok baju itu udah ada ketemu gitu ya. Mungkin itu ujian ya teman-teman, ujian untuk kita berdua sabar gitu ya. Untungnya kita tidak tersulut amarah, emosi saat itu gitu ya teman-teman. Untungnya kita sabar, mengalah, ya udah kita beli aja. Tapi akhirnya ada saudara yang empati untuk memberikan bajunya ke kita satu gitu ya, karena mau ada acara foto gitu. Yang akhirnya ya udah kita ikhlas aja gitu ya teman-teman. Nah hikmahnya ya teman-teman, dari kejadian ini kita harus belajar untuk pertama sabar, kedua lapang dada gitu ya, menerima ya udahlah, udah mungkin kalau sesuatu yang belum kita pegang itu belum rezeki kita gitu ya teman-teman. Dan dari situ akhirnya aku berpikir gini, jadi nanti kalau misalkan rekreasi, piknik atau kemanapun gitu, mendingan kita bawa baju lebih daripada kita bawa baju kurang. Karena saat itu aku berharap
dapat kaos itu tepat waktu, jadi biar aku bisa memakai kaos itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ya kemarin aku sama Pak Su itu nggak beli kaos lagi, mungkin ya aku sama Pak Su itu nggak bakalan dapet satu kaos pun gitu ya teman-teman, karena mungkin tidak akan ada saudara yang empati sama kita karena kita berdua nggak dapet satu pun gitu ya. Tapi dari kejadian itu kita jadi belajar untuk tidak mengharapkan apapun dari manusia ya teman-teman. Nah itulah, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Alhamdulillah ya teman-teman, kita harus bisa sabar, bisa menerima apapun yang Allah berikan, karena setiap manusia itu diuji, pasti Allah itu yakin kalau kita tuh kuat menghadapi setiap ujian. Nah, sambil masak ya teman-teman, gak kerasa nih aku udah mau masak daging ya teman-teman. Ini daging kambing yang kemarin, jadi aku belum sempet masak daging ya teman-teman, karena aku pikirannya itu buat packing, beres-beres gitu ya teman-teman. Baru sempat aku masak sekarang, dan ini aku mau masak pakai bumbu giling ya. Nah seperti itu ya teman-teman, kita tuh banyak sekali cerita ya, cerita yang lainnya juga ada ya teman-teman. Jadi di acara family gathering itu ya ada saudara yang baik ya, keluarga, di setiap keluarga mungkin ya teman-teman, bukan di keluarga Pak Su doang gitu ya, di keluarga kita semua mungkin di setiap keluarga pasti ada yang baik, ada yang enggak. Nah itu mungkin Allah kirimkan orang-orang yang seperti itu untuk menguji kesabaran kita, seberapa sabar kita menghadapi mereka. Contoh ya teman-teman, seperti kemarin di acara family gathering, aku sama Pak Su itu ditanya ya teman-teman, ditanya sama sepupu ya, ditanya sama sepupu, dia bilang udah berobat belum? Kan kita belum punya anak ya teman-teman, belum punya keturunan. Kita ditanya udah punya anak belum, udah ikhtiar belum. Terus saudaranya Pak Su itu bilang ke aku sama Pak Su, katanya tujuan menikah itu bukannya untuk punya anak. Kok belum kok santai-santai aja, kok nggak ada ikhtiar. Ya Allah, kita saat ditanya itu ya teman-teman, kita istighfar aja dalam hati, astagfirullah ya Allah, bukankah tujuan menikah itu untuk ibadah ya teman-teman, bukan untuk mempunyai anak. Emang sih tidak ada orang yang tidak ingin mempunyai, tidak ada orang yang tidak ingin mempunyai anak, semuanya pasti ingin mempunyai anak ya, semuanya pasti ingin semuanya pasti ingin punya keturunan ya. Saya juga pingin punya keturunan gitu ya teman-teman. Tapi ketika Allah mendatangkan orang seperti itu, menanyakan hal kayak gitu dengan perkataan yang sangat menyakitkan, itu ujian yang sangat berat teman-teman. Ketika dibilang tujuan nikah itu untuk punya anak, ikhtiar dong, apa dong, kayak gitu tuh ya Allah, sakit banget dalam hati aku. Tapi aku kembalikan lagi kepada Allah ya teman-teman. Nah kalau gini tuh rasanya sih pengen nangis ya, tapi untuk apa sih ditangisin gitu ya. Toh juga yang sakit sendiri ya teman-teman, bukan orang yang menyakiti kita ya. Kita berdua ya udah akhirnya bilang gini, kita ceritakan bla 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 gitu panjang lebar, kita nggak mau membahas itu lagi gitu ya. Jadi nggak mau memperpanjang itu, ya udahlah gitu, udah dijelasin, kalaupun dia tidak mengerti itu urusan dia gitu ya, terserah dia sih. Kelihatan kayak dongkol ya teman-teman ketika kita langsung ngasih penjelasan A B C D gitu kan teman-teman.
dia dongkol, terserah dia mau dongkol mau enggak gitu, yang penting aku sama Pak Su udah menceritakan alasannya gitu ya, menjelaskan alasannya seperti apa ya gitu ya teman-teman. Ujian manusia itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kita tuh harus kuat iman, kuat mental menghadapi ujian cobaan dalam lingkungan, dalam organisasi, dalam keluarga. Kita harus benar-benar siap mental menghadapi mereka. Kalau nggak siap mental ya siap-siap aja kita stres ya teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan curhatan aku dari awal sampai akhir, dan mohon maaf ya bila banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mohon maaf lahir batin, dan terima kasih sudah like, sudah subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Tanpa dukungan teman-teman semua, mungkin aku ini tidak akan berkembang gitu ya dalam dunia per-YouTuban. Dan terima kasih untuk teman-teman semua udah mau mendengarkan cerita aku, dan ini tidak perlu dikomen juga, tidak apa-apa ya teman-teman. Ini hanya sebatas cerita aja untuk diambil hikmahnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.